Halo semuanya, kita dari kelompok 6 dan sekarang kita mau memperkenalkan diri kita dulu. Perkenalkan, aku Carmen Ilen Susantio dengan NIM 2409101033. Salam, aku Brigita Putri Berlian. Aku dengan NIM 240910101028. Halo, perkenalkan nama aku Putri Nureni Roida Manalu dengan NIM 240810301170. Shalom, perkenalkan nama aku Yensa Cahyapnya Siregar dengan NIM 24081030. Shalom, aku Chelsea Stefania Dinda Siregar dengan NIM akhir 99. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, lebih baik kita mulai dari doa dulu. Mari kita semua berdoa. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah. Pada hari ini kami akan melakukan diskusi untuk tugas agama Bapak. Kami mohon penyertaan-Mu, Kau lancarkan dalam setiap kami diskusi dalam materi ataupun lagi pikiran kami. Kau berikan rahmat juga agar tugas yang kami kerjakan pada hari ini dapat mendapatkan hasil nilai Bapak. Kami juga memohon penyertaan-Mu dalam pengerjaan tugas ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau langsung ngebahas tokoh apa yang udah kita pilih ya. Boleh nggak dari Carmen dulu? Oh, Kamu dulu aja dari gimana? aku dulu Iya, ya. boleh. Oke, sebentar ya, aku buka dulu. Min, kopinya kakak. Bentar. Kalau gue tahu kamu lagi bahas siapa, Cel? Tunggu, lagi. Lagi. Oke, aku mau bahas salah satu tokoh politik Kristen Indonesia, namanya Theo L. Sambuaga. Beliau ini merupakan figur yang telah lama berkecimpung dalam dunia pemerintahan dan politik dengan pengalaman menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat serta Menteri Tenaga Kerja pada masa transisi pasca Orde Baru. Nih, kalau yang salah satu kebijakan dia mungkin yang banyak dikenal sama orang-orang itu masyarakat Indonesia itu tabungan perumahan rakyat, di mana dia pada kebijakan ini berupaya untuk menjaga kestabilan ketenaga kerjaan di tengah krisis ekonomi. Selain itu juga ketika menjabat, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Nah, Theo ini dikenal menunjukkan kepemimpinan yang profesional dan berorientasi pada isu-isu strategis nasional seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Ia dikenal sebagai sosok yang bersih dari skandal, menjunjung tinggi integritas, dan menjalankan semangat pelayanan tanpa harus menonjolkan simbol-simbol keagamaan secara eksplisit. Nah, aku sendiri memilih Theo L. Sambuaga ini karena dia menunjukkan bahwa nilai-nilai iman Kristen ini dapat diwujudkan juga dalam ranah politik melalui etika, kerja konkret, dan pengabdian yang tulus. Lalu keteladanan juga mengajarkan aku sendiri untuk memandang politik bukan sekedar sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana pelayanan dan kepentingan bersama. Ini sebagai bagian dari generasi muda juga, aku yakin bahwa kontribusi dalam dunia politik dan pemerintahan ini sebenarnya dapat dimulai dari sikap yang sadar, peduli dan aktif terhadap berbagai isu sosial serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek kehidupan. Di masa depan nanti kalau seandainya aku terlibat dalam pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan, aku berharap dapat bawa semangat serupa, melayani dengan nilai dan bukan sekedar memimpin karena gitu sih. Banget, inspirasi banget ya. Banget dong. Keren. Next, siapa? Siapa nih? Urut aja deh. Wayensa. Nanti kalau punya versi sama Aku juga nggak bikin. Kalau aku sih ngambilnya tokohnya namanya Johannes Taibana. Jadi dia ini dulu menjabat sebagai seorang menteri selama 20 tahun. Dia tuh udah berada di
menjabat di 18 kabinet. Nah, jadi ya Jonas Sulaiman ini sebenarnya berasal dari Ambon, dan dia dulu pertama kali pada masa pemerintahan itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Dia juga tuh aktif dalam gerakan temannya pada saat dia menjadi mahasiswa di Sofia, yaitu pada tahun 1930. Terus selanjutnya aku tuh terinspirasi sama Jonas Sulaiman ini karena dia itu dia berfokus pada fakir miskin. Contohnya dengan salah satu program kerjanya itu memberikan kesehatan, program kesehatan ini tanpa pungutan biaya. Tapi meskipun itu tidak berlangsung lama, tapi dia sudah berusaha untuk melakukan programnya. Selanjutnya juga dia pernah menjadi ketua umum Parkindo. Nah, aku juga heran sih kenapa dia juga sempat gimana ya, dia pernah jadi menteri. Nah, terus dia diberhentikan menjadi menteri selama 3 bulan, tapi tidak disebutkan kalau di web itu masalahnya apa. Namun kemudian dia dipanggil lagi menjadi menteri kesehatan. Terus selanjutnya juga dia ya menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri. Dari ceritanya sih dia ini terkenal sebagai seorang yang jujur, makanya dia tuh terpakai sampai 20 tahun dengan 18 kabinet. Keren ya. Ya, selain itu juga dia membentuk lembaga makanan rakyat itu sebagai suatu pelayanan dia untuk mendidik masyarakat mengenai nutrisi. Selanjutnya juga ada kutipan dia mengatakan tentang tugas seorang Kristen Indonesia itu bukan hanya memperlihatkan bahwa menjadi Kristen tidak ada sangkut pautnya dengan kolonialisme atau penjajahan. Menjadi Kristen berarti hidup dalam dunia sebagai anggota yang hidup dari bangsa sendiri dan juga sebagai anggota persekutuan orang-orang kudus dalam Kristus. Jadi dia itu menjabat itu bukan hanya untuk kekuasaan, bukan hanya untuk mencari uang, tapi juga untuk sebagai pelayanan dia di negara ini. Terus dia juga mendorong pernyataannya bahwa ada kesamaan kepentingan antara pihak gereja dan pihak negara. Dia juga pernah sebagai salah satu tokoh menolak Darul Islam, separatisme dan komunisme, sehingga dinilai sehaluan dengan posisi politik Soekarno. Untuk kehidupan pribadinya, dia ini terkenal sebagai seorang yang sangat-sangat sederhana. Hal ini terbukti karena dia pernah diundang untuk kapasitas diplomasi, tetapi dia ini tidak memiliki pakaian atau jas formal, sehingga dia harus meminjam kepada koleganya. Nah, dia juga memiliki banyak penghargaan sih, sebagai bintang Mahaputra, bintang Gerilya, dan lain-lain. Jadi dia sangat menginspirasi sih bagi aku ya. Keren banget sih. Keren. Wow. Next. Oke, aku lanjut. Aku milihnya Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan. Ya, kita tahu. Dia seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal sebagai perwira, militer, politisi, dan pengusaha. Dia lahir di Manggala di Sumatera Utara pada tanggal 24 September tahun 1947. Dia Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan ini itu purnawirawan jenderal TNI yang pernah di pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Dia selama Bapak Presiden Joko Widodo dulu menjabat sebagai presiden, dia juga menjabat sebagai menteri yang usia kita 10 tahun ya. Sebagai seorang Kristen, itu dikenal sebagai pribadi yang tinggi nilai-nilai kekristenan seperti kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Bisa kita lihat karena kejujurannya, tanggung jawabnya, dan kerja kerasnya, dia dipakai oleh pemerintahan selama itu. Meskipun dulunya dia pernah wirawan dari perwira militer gitu. Nah, ada beberapa contoh
kebaikan yang dilakukan Luhut yang sesuai dengan nilai-nilai Kristenan. Yang bisa aku ambil yaitu pertama, dia membangun pendidikan untuk daerah terpencil. Bisa kita lihat sekarang di Lagu Bodi, di Sumatera Utara itu ada namanya sekolah Del, yang bisa kita tahu itu sekolah yang bagus banget karena di situ banyak anak-anak dari yang kurang mampu atau mampu yang bersekolah untuk meraih impiannya, karena dari sekolah itu banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri Indonesia ataupun perguruan luar negeri itu yang bagus-bagus. Kayak dari sana dihasilkan anak-anak yang memang betul-betul pintar, yang berprestasi. Selain SMA Del, ada juga Institut Teknologi Del yang mengenai informatika gitu. Nah, yang kedua itu ada juga, dia juga mendorong etika dalam pemerintahan, dalam berbagai wawancara. Lu sering menyuarakan pentingnya integritas, kerja jujur, berpelayanan publik yang tulus, dan nilai-nilai itu sangat dekat dengan semangat Kristen untuk melayani bukan dilayani. Yang ketiga itu kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga terlibat dalam isu-isu lingkungan seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sampah plastik, di mana itu mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan, yaitu melindungi lingkungan. Yang keempat itu dia memiliki kesederhanaan dan disiplin. Meskipun menduduki jabatan yang tinggi, yang kita tahu ya, ia dikenal dengan disiplin dan tidak berlebihan. Hal ini mencerminkan nilai Kristen tentang hidup bersyukur dan tidak serakah. Yang tidak serakah ini bisa kita lihat, dia juga pada kepemimpinan Prabowo saat ini, dia kalau nggak salah diminta juga dia jadi menteri, tapi dia menolak karena juga sih perbaca. Itu sih yang bisa aku ambil dari Bapak Luhut. Next. Aku di sini ngambil Bapak Basuki Prabowo. Jadi aku ngambil beliau karena beliau tuh fokus, beliau tuh kayak join di perjuangan ketika bangsa Indonesia yang belum yang merdeka banget gitu loh. Kan Indonesia definisi merdeka pada tahun 49. Betul. Nah, jadi yang pertama tuh beliau tuh yang mendirikan Partai Kristen Indonesia Merdeka. Vincent itu dia mendirikan itu pada 9 November 1945 itu belum merdeka kan Indonesia. Nah, jadi itu sebenarnya partainya itu tuh buat wadah bagi umat Kristiani gitu loh. Tapi juga partai ini juga sebenarnya nggak buat kepentingan agama umat Kristiani doang, tapi juga kepentingan buat agama lain. Nah terus juga beliau itu juga aktif pada Komite Nasional Indonesia Bersatu atau KNIK lah. Nah di mana komisi tersebut Bapak Basuki ini tuh memperjuangkan kebebasan beragama, serta juga memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua warga negara, tentunya untuk umat Kristiani. Terus yang aku mention banget, ternyata tuh Bapak Basuki ini tuh yang diriin Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi tuh UKSW ini tuh kisah juga, dan anakku udah sepakat dari Solo. Jadi kalau misal aku gak keterima di negeri, kayaknya aku juga akan berakhir di sini karena kedua kakakku udah sekolahnya di situ. Dan kalau kata kakak aku tuh di UKSW ini tuh kan Kristen Satya Wacana, tapi yang kuliah di situ nggak cuma orang Kristen doang, agama Islam juga ada, dan kebanyakan orang Timur, orang-orang Papua. Jadi orang-orang Timur pada kuliah di situ. Terus beliau juga memiliki pandangan toleransi dan kebebasan beragama. Terus beliau juga sering mempromosikan dengan adanya keberagaman dan keseraan itu di dalam bentuk pemerintahan dari awal. Wah, aku terakhir nih. Oke. Closing. Jadi aku mau kenalin kalian sama salah satu tokoh yang berasal dari Papua. Ya, dari timur nih. Nama beliau adalah Melvin S. Comber. Jadi beliau ini merupakan suatu politisi Indonesia yang lahir pada 20 Juni 1980.
Dan beliau ini juga memiliki sejarah panjang, nggak cuma dari tokoh-tokoh kalian aja yang kalian ambil, tapi beliau ini sangat panjang gitu. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD 2 periode, dari tahun 2009 sampai 2014 dan dari 2014 ke 2019. Nah, dari pengabdiannya menjadi anggota DPRD itu, dia tuh juga menjadi orang ketua yang termuda dalam sejarah Badan Kehormatan DPRD RI. Keren banget. Dan dia diangkat menjadi ketua termuda itu pada Agustus 2017. Jadi dalam periodenya itu dia juga menjabat lagi gitu. Nah, selain aktif dalam politik seperti tokohnya si Atta, beliau juga aktif dalam akademis. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan mengajar di berbagai universitas lainnya. Keren. Tapi di Muhammadiyah ya. Banget. Dan yang luar biasanya lagi adalah dia menjadi dosen nggak cuma dalam negeri doang, nggak cuma di Universitas Muhammadiyah doang, tapi dia juga dalam negeri yang lain dan luar negeri juga. Keren. Nah, selain itu juga Mervin ini menunjukkan prinsip-prinsipnya, komitmennya dalam nasional, dalam toleransi dalam kehidupan politik, di mana beliau ini menginspirasi masyarakat melalui berbagai upaya seperti menulis penelitian yang berjudul Membangun Tanah Papua dengan Adat. Lalu selanjutnya memulai kampanye pendidikan karakter bagi remaja Papua melalui program kantin kejujuran. Dan juga mendirikan yayasan guru yang dimana yayasan tersebut itu mendorong berbagai kegiatan sosial yang lain gitu. Jadi dia bukan hanya fokus pada politik, bukan fokus pada akademik, tapi juga dia fokus pada sosial. Selain itu dia juga terlibat dalam suatu kelompok musik. Nah, dari kelompok musik itu dia mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman yang kesusahan lainnya. Itu sedikit dari Mervin. Nah, menurut kalian nih kan ini kan tokoh-tokoh keren banget ya. Kalian tuh kita sebagai generasi muda yang sekarang apa sih yang bisa kalian tuh pengen jadi dari mereka ini kan pengen jadi sosok seperti apa? Dari tokoh-tokoh yang kalian ambil generasi muda sekarang. Aku dulu. Misalnya ada yang kan dari sosial, semuanya kira-kira mungkin gimana? Saran dari Aku dulu. Karena aku tadi sudah menyinggung bahwa dia mengajar di universitas bukan Kristen, ya menandakan bahwa dia itu mau melayani seseorang, mau melayani sesama itu nggak dilihat dari asal usulnya, nggak dilihat dari sukunya, nggak dilihat dari agama yang lain, tapi dia benar-benar mau mempunyai hati untuk melayani sesama. Itu yang aku kayak, wah ini orang keren banget gitu. Gitu kalau dari aku ya. Tata sendiri Tata. Kalau dari aku sih sebenarnya simple ya, buat kayak ya mengusung tinggi toleransi aja, tapi di media sosial sama Aneh banget ya. Iya, anak-anak zaman generasi sekarang atau ya orang-orang yang generasi atas juga lah, susah banget buat toleransi. Sekedar toleransi di media sosial tuh ketikannya mereka tuh jahat banget ya. Pas waktunya deket sama hari raya. Ya benar, sesimpel toleransi aja susah banget. Kalau Putri dan Insan nih, kira-kira gimana? Kan kayak sosok seperti apa? Dari itu sih pengen jadi sosok dia yang kayak kerja keras terus dan melayani. Dia sukanya melayani bukan dilayani, kan banyak sekali orang kayak apa yang dilayani aja nggak suka melayani orang. Terus juga dia yang jujur, karena kan banyak orang sekarang yang kayak kita tahu, apalagi banyaknya sekarang pejabat-pejabat yang sering korupsi kan. Oke. Pengennya jadi pribadi yang jujur, yang bekerja keras, tanggung jawab gitu. Kamu ya, soal kamu angkat ya tadi kan. Jadi Abil. Ya itu lah tadi ya. Menyinggung tentang dengan misalnya media. Dia 20 tahun menjabat. Berarti kan ada rasa kepercayaan dari atasannya ke dia. Nah, pengennya dulu sekarang itu dipercaya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Juga ya kalau misalnya orangnya juga ya dari siapa dia ya kayak dia sebenarnya memberikan kesehatan itu secara gratis mungkin
sebuah program untuk nutrisi orang-orang yang di kelas menengah ke bawah ya, jadi ya aku pengen tahu sama Chelsea nih, Chelsea paling gong gong nih. Kalau aku kan ini ya, kalau saran juga biasanya aku kan teman-teman itu juga ngarang ke arah politik gak jadi dari situ. Kalau aku tuh juga nanti ke depannya pengen kerja juga ke arah sana. Dari ngeliat Theo El Sambuaga ini aku juga pengen jadi misalnya masuk ke terjun politik itu tuh kayak orang kalau di posisi itu kan ngelayanin masyarakat ya tugasnya. Aku pengen jadi seseorang yang lebih bertanggung jawab, tapi juga nggak ngelupain nilai-nilai Kristen, ajaran-ajaran tapi tetap menjadi tokoh politik yang baik, tapi juga nggak ngelupain kalau dalam aku sendiri Tetap menjadi kita tapi nggak boleh nggak ngelupain Tuhan. Iya. Oke. Wah, aku sangat amazed dan jadi tahu sih aku nggak tahu ada tokoh-tokoh. Aku cuma tahu Bapak Luki tadi kan karena cuman sering Nggak perlu tuh ngasih aku. cuman sering terdengar kan di mana-mana. Di TV gitu ya. Yang lain nggak Di sosial media, di IG muter-muter gitu. Nambah gitu. Semoga kita bisa menjadi hak Pribadi seperti ini. Amin. Kita ikut diskusi kita kali ini. Kita doa dulu untuk menutup. Diskusi biasa. Silakan. Amin. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kita, diskusi dari kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Shalom.